Benteng Jayakarta berarti? Iya betul. Itu kenapa level 4 karena sudah mau alih fungsi dan Oke. tidak ada semacam program preservasi ya ke sana. Padahal itu banyak narasi Badan Keamanan Rakyat di situ. Juga logistik awal pertahanan di situ. Merdeka. Hari ini di podcast Nusantara saya ingin membahas satu tema yang saya sangat tidak paham, tapi saya bisa merasakannya. Temanya adalah Defense Heritage. Dan hari ini saya bersama dengan Dr. Jean-François untuk membahas topik ini. Selamat datang di podcast Nusantara. Halo Mas Arto. Ya. Mbak Jen sekarang sebagai Kepala Prodi di Universitas Presiden University. Ya. Tapi kemudian sebelumnya S2-nya di Unhan, S3 juga. Betul. Pertahanan. Betul. Ini ada kaitannya kah dengan tema yang kita mau bahas hari ini? Karena gitu Defense Heritage itu apa? Belum pernah dengar Mas Arto ya? Tapi saya bisa merasakan. Ya gitu ya. Mungkin gak itu? Terkait rasa cinta dan karakter bangsa. Karakter bangsa, bela negara gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Mas Arto. Jadi kaitannya dengan pendidikan mungkin ya. Ya. Kalau S1 saya itu Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Ya, Universitas Indonesia. Di Indonesia. Depok. Yang saya kenang sih ya waktu kuliah dulu itu awal-awal saya dapat dasar-dasar ilmu filsafat. Dapat juga sejarah dinamika kebudayaan. Terus juga sejarah pemikiran modern. Ya. Tapi kemudian itu yang saya bawa Mas Arto ketika saya menulis disertasi. Ketika saya melihat bahwa ya sejarah Indonesia ini ternyata ada loh sejarah perjuangan yang secara konteks formalnya negara maju mengenalnya itu namanya defense heritage gitu. Jadi heritage ini dalam konteks nation building gitu. Bukan hanya heritage dalam hal sejarah kota tapi nation buildingnya sebuah bangsa. Jadi ini istilah yang sudah ada sebelumnya? Ya, kurang lebih tahun 2010 Mas Arto itu dari UNESCO sudah membahas ya, berdiskusi tentang ada istilah baru ini, Defense Heritage. Defense Heritage. Apa konsep dasar dari Defense Heritage? Masih terkait cultural heritage. Jadi lebih kepada bagaimana sih heritage ini dimaknai dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Kalau biasanya kalau kita mengenal war heritage atau military heritage itu dari sisi negara yang berperang atau dari sisi negara agresor ya yang menyerang. Seperti misalnya kita katakanlah ada suatu benda ya atau suatu daerah, oh itu ada war heritage atau ada military heritage, ya itu dari sisi negara yang menyerang atau dari sisi negara-negara pemenang perang dunia katakanlah gitu. Tapi ada satu konsep baru disebut defense heritage, fokusnya dari negara yang dijajah gitu, negara yang berjuang, negara yang melawan kolonialisme termasuk Indonesia. Berarti kita sangat kaya dengan defense heritage. Ada, semua provinsi ada. Ya kan? Ada. Karena kita ya berjuang di mana-mana. Kan pantesan tadi saya bilang saya bisa merasakannya karena bisa jadi kita semua keturunan dari para pejuang kali ya. Betul, ya bisa jadi kalau kita runut kan dalam sejarah ada mungkin sumber-sumber utama gitu ya. Ya. Cerita kenapa kemudian Mbak Jen berproses dan karena kan S1 bahasa Prancis. Di Prancis ya betul. Jadi bisa bahasa Prancis? Ya bisa. Inggris bisa. Indonesia? Ya Indonesia. Betawi? Betawi ya. Jadi bisa 4 bahasa? Karena lahir besar Jakarta. Ya. Jadi hasil orang Jakarta? Iya betul. Oke. Iya, jadi kenapa kemudian dalam proses perjalanan itu tadi dengan akar-akar fondasi tadi kemudian memutuskan melakukan penelitian dan bahkan sekarang menjadi founder dari Defense Heritage Society? Ya. Kalau saya melihatnya kaitannya lebih kepada memaknai suatu benda bersejarah atau daerah bersejarah ya, historical sites. Jadi saya nulis banyak hal dari mulai sejarah pesantren, terus sejarah perjuangan Indonesia, terus termasuk warisan pertahanan karena saya ada sumber-sumber defense heritage. Ya udah kan. Terus saya kebetulan ada kesempatan ke berbagai negara maju juga, jadi data-datanya saya masukkan di jurnal. Dan dari situlah mungkin ya Mas Arto saya pikir loh kenapa hanya di jurnal, kenapa enggak ya udah ini disertasi saya gitu. Jadi saya tekuni di situ. Saya bekerja sama dengan Balitbang Kemhan ke 6 kota waktu itu termasuk Jakarta, Surabaya, Manado, Ambon, Padang. Karena kan memang kalau penelitian defense heritage itu hal yang menarik adalah memang kita harus turun ya, nggak bisa sekedar persepsi atau kata buku ini enggak, tapi kita harus turun. Ada pengalaman saya menarik waktu itu dibantu pemerintah Kabupaten Jepara.
itu ke pulau-pulau di sekitar Jepara dan memang nyebrangnya pakai bukan jembatan yang bagus ya, jembatan yang memang ya goyang sedikit lah kalau ada ombak. Itu hal-hal kayak gitu yang mungkin tantangan ya dalam meneliti suatu penelitian defense heritage karena memang harus turun lapangan gitu. Itu. Apa yang diteliti dan apa yang jadi rujukan pertama ketika melakukan penelitian ini? Ya kalau secara urutan epistemologi kan kita melihat data kan dari mulai jurnalnya, kemudian kita tanya ke narasumber, informan, kemudian kita melakukan triangulasi data dengan pemerintah. Jadi biasanya saya mendatangi kabupaten atau Pemda untuk konfirmasi data dan juga di Pemda ini ada program apa gitu untuk merevitalisasi sejarah perjuangan. Yang saya paling banyak data dan juga mendukung penelitian saya itu pemerintah kota Surabaya. Nah itu jadi mereka punya program yang walaupun mereka tidak tahu itu defense heritage sudah melakukan defense heritage. Misalkan terkait 10 November. Ya terkait 10 November ada lomba-lomba terkait sejarah perjuangan, kemudian ada field trip sejarah perjuangan seperti itu. Oke. Lalu cerita tahun 2018 ya. Ya itu kenangan indah ya. Ke Malta. Malta itu. Apa hubungannya dengan defense heritage? Ya mungkin pas di Malta itu semacam inspirasinya ya untuk membawa ide defense heritage ini tidak hanya jurnal tapi menjadi disertasi. Bagus sekali menceritakan posisi Malta pada waktu itu, bagaimana sih Malta ini berjuang ya sebagai pusat pertahanan maritim, pusatnya Kesatria Templar, pusatnya ekonomi Eropa gitu ya. Hingga sekarang. Jadi dalam konteks jati diri bangsa Malta, becoming Malta gitu ya. Itu yang ya akhirnya menginspirasi saya untuk membawa ide ini ya ke Indonesia gitu. Kan Indonesia sebenarnya punya juga kan sejarah perjuangan, pahlawan lokal gitu ya. Proses becoming Indonesia gitu kan. Tadinya kan kita Nusantara seperti itu. Ya. Dan pemerintah kotanya juga di Malta ya sangat mendukung ya. Akhirnya sejak saat itu saya penelitian defense heritage, terus saya ke berbagai stakeholders. Yang paling top itu ketika Kewantanas, Dewan Ketahanan Nasional itu mengundang 15 kementerian, perwakilan 15 kementerian dan lembaga untuk mendengarkan paparan saya gitu kurang lebih tentang defense heritage. Itu pengalaman berharga bagi saya karena walaupun memang ada harapan-harapan ideal yang masih belum proses ya, masih terjadi. Tapi setidaknya mereka kenal dulu gitu tentang apa sih defense heritage dan bedanya apa sih dengan cultural heritage. Menarik tadi kalau bicara kementerian, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab ketika katakanlah dengan kondisi yang ada hari ini ya, defense heritage ini? Ya, kalau secara konsep ya menurut saya itu Kementerian Kebudayaan. Ada 15 peraturan nasional kita, undang-undang kita yang memang mengacunya cultural heritage. Tapi kalau secara program atau implementasi di lapangan itu kalau dari pengalaman saya ya, itu seperti misalnya Kementerian Pembangunan Manusia, kemudian juga Pusjarah TNI, sama TNI AL, terus juga Kementerian Pariwisata, itu mereka antusias gitu ketika mendengar ide ini karena artinya membuka peluang-peluang baru. Hanya memang salah satu tantangannya adalah masih menginduknya ke cultural heritage itu. Konsep dari defense heritage sendiri, apakah ini bisa dibagi menjadi defense heritage teritorial per kota atau defense heritage kalau di Indonesia ya defense Indonesia atau bisa tadi Surabaya, Bogor atau kota-kota tertentu kah? Kalau secara narasi perjuangan tiap provinsi ada. Karena kan tiap provinsi pada waktu itu pro kepada NKRI ya, termasuk daerah-daerah yang katakanlah dulu dilobi oleh Belanda, misalkan Minahasa Minahasa Selatan dilobi Belanda supaya mau ikut ke pemerintah Belanda ya, ke kerajaan Belanda, terus kan menolak akhirnya dengan pidato luar biasa Dr. Samratulangi kan akhirnya sudah kita pro kepada NKRI kan gitu ya. Nah itu setiap provinsi harusnya digali itu Mas Arto, narasi-narasi sejarah perjuangan. Kalau masalah program saya pikir bisa ya di daerah itu kan kita udah ada otonomi daerah. Salah satunya adalah bidang pendidikan kan. Nah itu bisa kemudian kita bisa membuat program di daerah. Hanya kita kalau secara konteks program strategis nasional itu ada 5 hal yang harus terpusat. Jadi pertahanan, pendidikan, kemaritiman, integrasi, pajak, satu lagi saya lupa ya, ada 5 hal itu yang harus terpusat dalam hal baik pelaporan, pajak maupun kegiatan. Ya. Artinya sebagai konsep iya, implementasinya adalah bagaimana kemudian menggali setiap data-data ini lalu terpusat ya kembali lagi dalam konteks tadi ya. Artinya museum mungkin atau pusat data
defense heritage yang masyarakat mungkin bisa mengakses? Secara digital ya? Secara digital minimal Secara gitu kan? digital ya. Waktu itu sempat datang kok, Perpusnas ya yang itu ke FGD Wantanas itu 2021 sempat datang dan ya sangat antusias gitu untuk bisa membantu program ini, hanya tantangannya kembali ke cultural heritage tadi gitu ya. Apa yang ditemukan dari disertasi tersebut? Novelty-nya ya? Wah, novelty-nya kalau kan ada beberapa hal ya. Kalau ide saya waktu itu mengusulkan Indonesia sepertinya perlu ada museum pertahanan. Mungkin contohnya seperti Korea, juga tetangga kita ini Singapura, mereka udah ada Defense Heritage Gallery Museum. Vietnam juga punya. Vietnam ya, semacam menampilkan benda-benda atau artefak-artefak yang memunculkan narasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari mulai Nusantara atau katakanlah pemberontakan pertama melawan penjajahan tahun 1511 sampai diplomasi pertahanan konferensi meja bundar tahun 1949. Mungkin salah satu usulan saya itu gitu. Katakanlah kalau di Inggris itu di bawah Kementerian Pertahanan Inggris, mereka punya BARC, jadi khusus British Aviation Archaeological Council. Itu khusus tugasnya mencari sisa-sisa peninggalan Perang Dunia. Jadi pesawat bekas dari Inggris atau mungkin narasi-narasi sejarah atau tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan itu yang belum diceritakan, itu tugasnya seputar itu. Kalau katakanlah Amerika itu punya namanya Defense Heritage Foundation, tapi tidak di bawah pemerintahnya. Jadi cenderung seperti yayasan ya, seperti yayasan. Jadi itu funding dari society juga. Kalau di Australia mereka punya Defense Heritage Toolkit, itu dibuat oleh pemerintah Australia. Itu kementerian pertahanannya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Itu sudah ada mereka. Jadi rakyat Australia tahu kira-kira misalkan nih di rumahnya, ada daerah benda ataupun daerah ya wilayah yang masuk ke kategori yang ada di Defense Heritage Toolkit, itu bisa diusulkan menjadi Defense Heritage Sites gitu. Di Indonesia belum ada dong berarti ya? Belum ada, karena kembali lagi ke itu Mas Harto, yang undang-undang Cultural Heritage itu kan menginduknya ke sana. Iya, berarti di Indonesia kita nggak bisa mendeteksi apa saja yang masuk ke dalam Defense Heritage. Secara formal institusi lembaga belum ada. Belum ada ya. Mungkin hari ini menjadi bagian penting ketika kita bicara konteks global ya. Global ya. Membangun rasa bela negara saja hari ini karena kaitannya dengan itu. Betul. Dan bagaimana menggunakan katakanlah narasi yang tepat dan bisa jadi diolah oleh para kreator, teman-teman kreatif menjadi sebuah pop culture. Kita banyak melihat sekali output yang kemudian datang dari narasi-narasi sejarah yang kemudian menjadi pop culture. Iya. Pertanyaan menarik nih Mas Harto. Jadi kalau saya lihat banyak stakeholders yang bisa memanfaatkan ide ini ya, mengembangkan ide ini menjadi lebih diterima oleh masyarakat dan lebih dikenal lah katakanlah gitu. Kalau secara wacana ya, saya pernah ngobrol juga dengan game developer. Terus kayak komik artis ya, bisa nggak bikin semacam komik gitulah, narasi perjuangan atau pahlawan lokal dibuat menarik bagi anak-anak gitu. Sama kalau game, bisa nggak bikin game seperti Inggris itu, mereka ada game Winston Churchill, jadi menceritakan sejarah Inggris di mana sih posisinya di Perang Dunia. Nah itu anak-anak bisa main game itu. Nah bisa nggak kita bikin ya seperti itu. Ini secara wacana ya. Betul. Ya sesederhana itu. Ya. Nah terus kalau secara yang sudah terjadi, kalau di Unhan itu sudah ada mata kuliah sejarah perang. Kalau di Presiden University, home base saya sekarang, sudah ada mata kuliah Defense Heritage. Sudah belajar di kelas teori-teori Defense Heritage, terus sudah bertemu stakeholders, melihat langsung. Misalkan di Fredericksburg ini, kenapa kok bisa dibilang Defense Heritage? Kan yang bangun bukan orang Indonesia gitu kan. Kenapa kok menjadi milik Defense Heritage-nya orang Indonesia gitu. Nah, ternyata setelah ke sana kita ngadakan seminar di sana, diskusi, jalan-jalan melihat situasi di museum. Memang benar ini Defense Heritage bagi kita, karena perjuangannya dari sisi kita juga, bukan hanya dari Belanda membangun. Mungkin bagi Belanda itu War Heritage ya, tapi bagi kita Defense Heritage ada narasi perjuangan ya itu. Kemarin saya lagi bongkar-bongkar buku di perpustakaan, secara nggak sengaja saya melihat beberapa buku di rumah. Oh di rumah. Kisah perjuangan laskar
di Bondowoso misalnya gitu. Jadi Nah itu. buku-buku yang sebenarnya tadi karakter-karakter lokal yang Iya. akhirnya ditulis oleh keluarga Iya atau betul. komunitas dari laskar-laskar itu yang masih hidup. Iya iya Lalu iya mereka iya. mendokumentasikannya, Betul. bukan menjadi buku nasional, Iya tapi iya. kemudian, legacy itu Diceritakan diceritakan ya ya kembali dan kembali, dipreservasi, akan dipreservasi diceritakan. gitu. Kalau bisa kan dibuat menarik ya, ada komik, ada games-nya gitu. Dan kalau kita bicara konteks kembali lagi kepada zaman perang, ya hampir semua wilayah, Bekasi misalnya banyak banyak Nah, sekali tuh. betul. Bekasi yang menarik itu sama Cikarang ya, termasuk itu pusat intelijen ternyata di era Perang Dunia I sampai Perang Dunia II. Ya, Terus kemudian rakyat Bekasi dan Cikarang melawan Jepang. Nah itu ya, kan ya. Dan pernah dibakar habis-habisan ya. nah itu sebetulnya kita kalau melihat dari sisi itu tadi ya, kita bangsa Nusantara oke mau menjadi merdeka melawan penjajahan, menjadi Indonesia Ya, katakanlah gitu ya, proses becoming ya, Indonesia ini diceritakan kalau lebih menarik kan Gen Z ya, juga akan menarik ya, mungkin melalui video atau TikTok gitu. ya. Dan memang harus ada yang mengerjakannya. Aduh Tuh, ini ya project besar harus ini. ada, iya iya harus Bukan ada. bukannya hanya becoming Indonesia, tapi memahami siapa kita ya. Ya siapa kita, jati diri kita siapa kan gitu ya. Terakhir 2021 tim kami dari Defense Heritage Society bertemu Pak Hilmar Farid waktu itu. Beliau waktu itu Dirjen Kebudayaan. Dan beliau sangat setuju dengan ide ini. Beliau mengatakan pada waktu itu UU Nasional memang harus ditambahkan poin sejarah perjuangan. Itu usulan beliau. Tapi kan untuk mengubah itu kan tidak mudah ya, karena harus melewati proses rapat DPR di mana di situ ada unsur-unsur partai politik kan gitu. Defense Heritage ini ada perkumpulannya, ada organisasinya, Ya, sekretariatnya, komunitas Mas. komunitas, oke. Sekretariat fisiknya belum ada, hanya kita rutin bertemu virtual dan sudah ada anak-anak magang. Mereka yang menarik ini, anak-anak magang ini membuat semacam jurnal ya, jurnal membahas setiap kota. Jadi terakhir itu kemarin tentang Makassar, minggu lalu Bandung. Kalau di Defense Heritage Society ada anggota kita dari Probolinggo, namanya Pak Edi. Beliau aktif dalam hal preservasi sejarah Purbolinggo gitu ya. Probolinggo. Di Probolinggo itu ada situs-situs sejarah yang secara nasional ataupun secara lokal belum diakui cagar budaya. Tapi Pak Edi ini dengan komunitas sejarahnya rajin membaca buku sejarah dan ada bukti-bukti sejarah juga yang mengatakan daerah-daerah ini di Probolinggo ini penting nih bagi proses becoming Indonesia tadi, menjadi Indonesia. Entah itu tentara peta mungkin pernah ke sana, kemudian ada perlawanan, entah itu asal muasal Badan Keamanan Rakyat. Nah, itu hal-hal itu yang menurut saya sih ya, justru kita kalau dari sisi pemerintah ya nasional harusnya melihat di daerah juga. Sejarah mungkin bicara soal peristiwa atau keadaan, sementara Defense Heritage itu bisa juga bicara soal bagaimana mentalitas meyadarkan tentang karakter atau menemukan panggilan jati diri. Iya, jati diri kebangsaan. Tentu sama-sama lewat sejarah, tapi bedanya Defense Heritage itu lebih kepada inner gitu ya, ke dalam internal. Sementara kalau intangible lah. intangible, kalau sejarah justru tangible-nya. Tangible ya, bisa jadi seperti itu. Informasi, narasi, tempat, yang memori gitu. Memori, karena bisa jadi ada orang-orang yang ingin belajar sejarah. Iya, betul. Katakanlah bukan orang Indonesia, tapi dia belajar sejarah Indonesia dan selesai dengan informasi itu. Sementara kalau Defense Heritage itu mengakar. Iya, memang iya, betul. Mbak membuat peta juga tentang Defense Heritage. Di disertasi saya, iya. Boleh cerita sedikit tentang peta itu? Apakah kemudian itu bisa jadi semacam rujukan awal ya buat kita? Mungkin ya, preliminary research ya, mungkin. Research. Ya, bisa jadi. Ya, ini misalnya. Ya. Jadi saya bagi 4 level, Mas Harto. Level 1 itu yang cenderung aman ya, yang warna oranye. Itu cenderung aman, artinya pemerintahnya ada program preservasi, kemudian sudah branding juga di sosial media. Hanya tinggal dibuat menarik gitu aja, supaya anak-anak muda mau melihat sejarah perjuangan itu, mau mengalami mungkin ya, atau menemukan hal-hal baru. Sampai sisi yang level 4 itu yang tanda kutip bahaya, artinya sama sekali tidak tahu. Pemerintah lokalnya tidak ada program preservasi, terus rakyat sekitarnya juga tidak tahu adanya narasi sejarah perjuangan di sana. Mungkin tokoh-tokoh lokalnya sudah meninggal dunia semua. Nah itu, jadi saya bagi dengan level. Pembagiannya dari teori-teori yang saya pikir mendukung ya, itu kembali lagi ke tadi, ke teori-teori filsafat ilmu tentang sejarah budaya yang saya pikir ini bisa nih dibagi untuk bisa melihat Defense Heritage lebih jernih. Benteng Jayakarta berarti? Iya betul. Itu kenapa level 4 karena
sudah mau alih fungsi dan Oke. dan tidak ada semacam program preservasi ya ke sana. Padahal itu banyak narasi Badan Keamanan Rakyat di situ. Juga logistik awal pertahanan di situ. Kalau kita bicara tentang tantangan hari ini, apa yang paling berat untuk teman-teman di society? Masih sama mungkin ya Mas Arto, tentang adanya undang-undang nasional yang menuliskan dengan jelas defense heritage gitu. Karena Perlunya gitu ya. iya, perlu. Karena sampai turunan di daerah, di desa, di RT RW itu perlu itu. Perlu cantolan ke atasnya itu. Karena cantolannya tetap hari ini adalah Cultural heritage. Kenapa? Beda. Karena kalau cultural heritage itu sifatnya universal. Konteksnya warisan pertahanan, misalnya kita melihat jembatan merah di Surabaya. Itu kalau misalkan orang luar negeri misalnya ngelihat, ya itu hanya jembatan bersejarah, bukan apa-apa. Tapi kalau bagi orang Surabaya itu sangat warisan pertahanan. Itu hidup matinya mereka, identitas orang Surabaya. Karena di situ kan perjuangan ya arek-arek Surabaya melawan penjajah. Kemudian waktu itu ada proksi Asia Pacific War juga di situ juga. Paham saya sekarang. Menurut barangnya beda. Mbak Jen juga pernah memberikan statement tentang dalam disertasi ya tentang visi ya, bagaimana Universitas Pertahanan, Departemen Pertahanan ya harus menjadi pusat kajian atau pusat penelitian pengembangan defense heritage. Maksudnya apa itu? Salah satu rekomendasi saya Mas Arto itu di disertasi, Unhan kan di bawah Kemhan yang saya pikir punya peran strategis untuk mengembangkan ide ini. Betul. Dan pada waktu itu salah satu yang dilakukan Unhan adalah adanya sejarah perang. Terus juga ada semacam field trip ya, kurang lebih mirip-mirip dengan yang saya lakukan di kampus saya sekarang, Presiden University. Waktu itu harapannya seperti itu, Unhan menjadi pusat kajiannya Defense Heritage karena di bawah Kemhan. Ya. Apa yang kemudian diharapkan oleh Mbak Jen hari ini dalam kaitannya dengan membangun society tadi ya, defense society, dan bagaimana menjahit itu hari ini menjadi lebih mudah diakses dan kemudian mudah diterima? Kalau menurut saya, pesan saya bagi generasi muda, mungkin luangkanlah waktu ya di tengah-tengah kesibukan, mungkin sekolah, kuliah, kerja, luangkanlah waktu untuk mengetahui jati diri bangsa kita itu siapa. Karena ketika kita tidak tahu jati diri bangsa kita akan mudah diprovokasi. Kita tahu apa yang terjadi di Papua saat ini yang sangat krusial saya pikir untuk membuat program-program nation building ya di Papua. Nah itu salah satunya adalah kita tahu sejarah perjuangan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote. Betul. Mbak Jen terima kasih banyak. Saya dari awal penasaran Jean-François ya, nama Perancis ya. Bahasa Perancis, berarti bisa bahasa Perancis? Ya kebetulan bisa. Terima kasih Mas Harto sudah diundang di acara Podcast Nusantara. Bahasa Perancis ya? Iya betul. Merci beaucoup Monsieur Arto pour m'inviter à cet programme. Sukses untuk Podcast Nusantara. Oke, grand sukses pour Podcast Nusantara. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Arto. Demikian bincang-bincang kita hari ini, kita belajar tentang defense heritage dan ini sangat berbeda sekali dengan cultural heritage. Ikuti terus program kami di Podcast Nusantara. Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa untuk mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.